jumpa lagi bersama kita di Ngopi Project bersama saya Randy Triana dan Mas Yoga Sangitya. Oke guys, kali ini kita mau bahas apa Mas? Pendapatan ya. Pendapatan. Gaji. Oke, kita hari ini mau bahas tentang gaji. Berapa sih gaji yang pas, yang layak, yang ideal buat kita itu? Ya, kita mulai dari mana nih? Tentang gaji dulu nih. Apa sih gaji itu Mas? Kalau gaji itu merupakan apa ya? Kayak apresiasi kita sehabis bekerja ya. Ya. Kita bekerja, mengeluarkan berbagai macam kemampuan kita, total lah, all out untuk pekerjaan kita, karena kita mendapatkan apresiasi yang berupa gaji itu. Uang. Ya bisa juga dalam bentuk ya mungkin ada reward tertentu, itu salah satu bagiannya. Cuman ada beberapa gaji di situ. Memang kalau kita bicara gaji itu terlalu definitif ke perusahaan ya. Kita lebih nanya ngomong ke pendapatan aja. Karena pendapatan tuh bebas, lah kita usaha sendiri ya. Kita ikut orang. Jadi kalau misalnya berbicara tentang gaji atau pendapatan itu tadi, banyak orang sih yang bertanya-tanya, kok gaji saya segini ya? Banyak yang mengeluh. Banyak yang mengeluh terutama. Terus saya sudah bekerja totalitas all kayak gini, kok gaji saya nggak naik-naik? Sering banget. Nah, itu ada beberapa memang kebijakan dari sebuah perusahaan seperti apa sistemnya dulu. Kita harus tahu dulu apakah di perusahaan itu punya aturan yang mengutamakan challenging dan sebagainya. Kalau kita mau bisa melewati proses challenging itu, artinya kita bisa mendapatkan kenaikan gaji yang layak. Atau mungkin ada gajinya pokok segini tapi di akhir tahun nanti diakumulasi ada bonus-bonus yang akan kita keluarkan. Kemudian tentang usaha, kita kan tadi ngambil gaji itu ya kita sebut pendapatan kan, pendapatan. Kalau kalian yang punya usaha, kok pendapatanku cuma segini sih gitu. Kok saya jualan dari pagi sampai malam kok cuma dapat segini gitu. Kayak banyak sih yang kayak gitu. Cuman juga nggak sedikit juga yang mereka tuh enjoy. Entah berapa gaji mereka tuh udah nih jalanin, nggak tahu di jalannya seperti apa. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana sih biar kita tuh kayak punya standar tentang pendapatan atau gaji kita? Kalau kita mengukur dari standar ya, kalau standar dari setiap orang itu tentu nggak sama. Anggap aja nominalnya deh Mas. Nominalnya, ya kita 3 juta. Pakai kisaran ya, kisaran di angka 3 juta. Kita oke lah, kita bisa mendapatkan gaji 3 juta. Tapi di sisi lain teman kita bisa mendapatkan, kita mau membandingkan dulu, tapi membandingkan ini juga bukan hal yang baik kan bagi kita. Membandingkan misalnya teman kita dapat 6 juta, kita 3 juta. Ada beberapa faktor di sini yang menjadi benang merah antara kita dengan teman kita. Ya, betul. Yang pertama, apa yang teman kita lakukan dan apa yang kita lakukan tentu tidak akan sama. Ya. Meskipun itu sama persis dengan bidang pekerjaan yang kita jalani, ada sesuatu yang pasti tidak sama. Apa itu yang membedakan? Skillnya di sini. Catat ya teman-teman, skill. Jadi yang bisa mempengaruhi gaji tinggi dan tidaknya itu tergantung dari gimana skill kita. Dan juga tempat Mas. Ya. Tempat kita membawa diri kita itu ada suatu pepatah cerita ya, bukan pepatah. Cerita itu ketika seorang kakek cucunya menemukan sebuah jam tangan kuno. Oh ya, jam tangan kuno ya, pernah baca. Sering kok ini, sering banyak beredar di media sosial itu memang benar mengena. Artinya ketika jam tangan ini dibawa ke tukang loak pun harganya akan murah. Ya, betul. Tapi ketika jam tangan ini dibawa ke museum dengan sistem lelang harganya bisa sampai miliaran. Artinya apa? Kita tergantung dari mana kita memposisikan di tempat yang tepat untuk kita. Betul. Kalau sampai punya skillnya misalnya sebagai komunikator, pinter sekali dalam berkomunikasi, atau mungkin pinter sekali dalam negosiasi bisnis. Kalau Anda hanya bekerja di bidang yang mungkin saat ini ya masih nggak nyambung, nggak relevan dengan skill Anda pun juga mendapatkan harga yang ya misalnya mendapat apresiasi yang cukup standar. Tapi kalau di tempat yang tepat, Anda pintar berkomunikasi, Anda misalnya bekerja sebagai seorang tour guide lah, itu freelancer tour guide. Apalagi freelancer ya, freelancer tour guide, itu juga nilainya pasti akan tinggi sekali karena skill yang Anda jual itu benar-benar mumpuni di bidang itu. Apalagi kalau kita ambil tentang tour guide,
ketika teman-teman kerja di perusahaan yang travel ya, nggak ada masalah kok teman-teman kerja di situ. Tapi juga nggak ada salahnya juga kita sebagai tour guide freelancer seperti itu. Karena yang membedakan adalah ketika kita menjadi tour guide freelancer, kita bisa mendapatkan gaji lebih, ya kan? Kalau di perusahaan ya mungkin segitu. Mungkin kalau ya dapat, anggap aja caperannya ya mungkin nggak seberapa lah. Cuman saya tidak membandingkan ini baik atau ini jelek. Semua tergantung kita semua. Iya. Jadi kalau misalnya clue-nya berarti kesimpulannya kalau mau main aman, jadi seorang karyawan, nanti gajinya tetap gaji pokok dapat segitu. Tapi kalau pengen memiliki sensasi dalam menikmati pendapatan, jadi freelancer itu juga salah satu hal yang sebuah bidang yang benar-benar bisa menjadikan gaji itu naik turun, tergantung dari skill yang kita jual. Jadi ya kalau membicarakan gaji saya kecil, gaji dia banyak. Apa permasalahannya? Perbedaannya mungkin ada benang merah, yaitu skillnya kita berbeda dengan yang dimiliki teman kita itu tadi. Tapi Mas, di luar dari skill itu, kita juga harus memiliki sebuah kemampuan bagaimana kita mengelola gaji kita. Iya, benar. Gaji 3 juta jika teman-teman bijaksana mengelola, kita juga bisa memiliki simpanan dari gaji kita itu. Tapi jika teman-teman juga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola gaji kita, ya berapapun gaji kita itu bakal habis. Dan itu yang bikin kita tuh kayak, kok gaji saya ini habis. Jawabannya itu seperti itu teman-teman. Apa ya? Mungkin ketika seseorang memiliki suatu modal, anggap saja kita sudah memegang uang, kita memang nggak menutup kemungkinan ya. Ketika kita sudah pegang uang banyak itu ada saja godaan dari dalam diri itu mau pengen itu, ini, itu dan sebagainya. Itu manusiawi sekali. Karena memang keinginan kita itu memang ketika melihat sesuatu dan kita merasa mampu untuk mewujudkannya, kadang di luar kontrol kita. Saya mampu kok. Kita juga kadang kita nggak pengen, terus ketika teman orang lain punya, kita jadi pengen. Itu faktor sosial. Eksternalnya kita itu juga berbahaya juga. Betul. Kita kembalikan lagi. Jadi pemanfaatan gaji ini gunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Iya, kalau kita hanya sekedar ingin, ya kita punya gaji anggap saja 5 juta misalnya. 5 juta saya pengen beli handphone yang baru yang di bawah 4 juta lah, ya itu bisa terbeli karena memang kita punya 5 juta. Cuman hal yang dipegang kita nanti hanya terasa 1 juta. 1 juta 1 bulan bro, ya kita terpaksa harus tahu sendiri lah. Ya itulah teman-teman, kita membahas tentang gaji atau pendapatan. Jadi seberapapun gaji teman-teman, sebisa mungkin ya kita syukuri seperti itu. Terus juga berapapun nominalnya, sebaik-baiknya tuh kita tuh harus bisa mengontrol, bisa mengelola. Nah, jika teman-teman ingin memiliki pendapatan atau gaji lebih, ya tingkatkan skill Anda. Seperti itu kan. Skill memang mempengaruhi itu skill. Kita boleh kok iri sama teman kita yang kok gajinya segini. Kalau emang pengen tahu dan pengen mendapatkan gajinya sama, tanya ke teman Anda. Kok kamu dapat segitu, bagaimana caranya? Ya kalau teman kalian mau berbagi, syukur seperti itu. Kadang ada yang nggak mau kan seperti. Tapi jangan lupa juga faktor X-nya Mas. Itu bagian dari rezeki kan. Rezeki sudah ada yang ngatur. Cuman semua manusia punya template sendiri. Terus juga yang nggak kalah penting Mas. Gimana ya? Kita nggak tahu nih rahasia Tuhan loh ya. Jadi ketika kita emang punya pendapatan besar, kita tuh ya pendapatan besar kita nggak tahu juga nih. Ada rencana apa? Ada rencana apa? Kita sudah mengalami. Ketika kita sudah pegang dana yang besar, kita jangan senang-senang dulu. Ini apa? Apakah ini bentuk pertolongan Tuhan dengan memberikan kita gaji besar, bahwa di kemudian hari ada sesuatu yang akan terjadi dan membutuhkan biaya yang besar pula. Itu juga salah satu membuat kita lebih bijak lah. Betul sekali. Nah, pesan saya untuk teman-teman semua, berapapun yang Anda terima atau pendapatan gaji yang Anda terima, gunakanlah sebaik mungkin, syukuri berapapun itu, dan jika ingin menambah lebih, Anda juga harus menambah skill Anda dan kemampuan Anda untuk mengelolanya. Bahwa pendapatan besar belum tentu juga itu berhubungan baik dengan kita. Kadang kita terlena malah menjadikan kita semakin malah nggak berdaya atas sebuah uang. Atau jangan-jangan itu sebuah pesan dari Tuhan ya. Seperti ini bukan hanya rezeki kamu loh. Ada rezeki orang lain saya titipkan di kamu. Itu juga bisa. Terus juga
hubungan kayak the law of attraction, ya kan? Bagaimana kita menarik sebuah rezeki itu kita juga harus mampu untuk memberikan rezeki kita Iya. untuk orang lain. Tapi menarik juga ini law of attraction. Ya. Bentar menarik. Bentar Kita menarik. ingin melakukan penghasilan lebih, tapi juga kita juga harus senang berbagi penghasilan. Iya. Kita bahas di selanjutnya aja gitu law of betul. attraction. Itu Betul. bagus sih. Menarik kan ya? Ini menarik. Menarik juga. Masih Oke, ada korelasi. teman-teman. Ya. Saya rasa tentang gaji kurang lebihnya seperti ini. Semua ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa ketemu di video kita selanjutnya. Ya. Saya Rizal dan Mas Yoga Sanitya. Salam